Kami melihat ini adalah satu karakter dan satu perbuatan yang sering dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Dalam kesempatan ini, yang memberikan somasi kepada siapa saja yang mencoba untuk menyerang kehormatan klien kami. Kami berharap agar majelis hakim mempertimbangkan perbuatan itu alih-alih merasa tenang dengan perkembangan perkara laporannya yang telah tiba di tahap persidangan, Reza Dradis saat ini justru kalut terbakar emosi. Bagaimana tidak, hingga sampai saat ini, dirinya masih saja menjadi sasaran empuk dari serangan pihak-pihak yang merasa tidak suka. Berbagai macam hina dan cerca dilemparkan ke arah nama baik Dr. Reza. Mulai dari cara bicaranya yang menjadi bahan olokan, hingga kehormatan dan martabatnya yang juga tidak luput dari caci maki. Seolah jengah dengan itu semua, Julianus Paulus Sembiring, selaku kuasa hukum Dr. Reza pun mengambil langkah tegas dengan memberi peringatan keras bagi siapapun yang masih berani menghina Dr. Reza. Lantas, seperti apa pesan Julianus? Dalam kesempatan ini, yang memberikan somasi kepada siapa saja yang mencoba untuk menyerang kehormatan klien kami, ya, baik itu terdakwa Nikita Mirzani maupun orang lain terhadap yang sedang berkembang sekarang yang berkaitan dengan ibu klien kami somasi pada hari ini. Kami ingatkan untuk tidak lagi melakukan itu, tapi kalau terus melakukan hal-hal yang menyerang kehormatan ya keluarga, khususnya ibu dari klien kami akan membuat langkah-langkah hukum. Jadi jangan nanti ke depan ketika kami melakukan perbuatan dan langkah-langkah hukum terhadap orang-orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan martabat keluarga klien kami, jangan nanti ada bahasa-bahasa lagi bahwa kami ini mencari alasan untuk kemudian melemahkan pembelaan dari terdakwa. Saya pikir demikian. Sayangnya, somasi tersebut agaknya belum mendapatkan tanggapan yang sesuai harapan. Ya, tidak ada sedikit pun ada rasa ketar-ketir yang tampil dari pihak yang diduga telah menyerang Reza selama ini. Dan lebih mirisnya lagi, para pihak yang diduga Nikita Mirzani dan rekan-rekannya itu kini bak balik menantang. Buktinya, mereka sudah tidak segan untuk menyeret-nyeret anggota keluarga Reza. Bahkan, ibunda dari Dr. Reza pun tak luput dari pedasnya cerca. Lantas, apakah somasi ini benar adanya, bukan gertakan kosong belaka? Serta bagaimana pula pesan Julianus terhadap majelis hakim? Kami berharap agar majelis hakim mempertimbangkan perbuatan itu untuk ke depan tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Kami melihat ini adalah satu karakter dan satu perbuatan yang sering dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Melihat dengan perkembangan sekarang sudah pribadi ke keluarganya klien kami Dr. Reza ya. Ya seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo. Yang lapor dia ini siapa sih? Pelapor itu sih. Pelapor, itulah. CRG ya kan? Iya. Kami hanya berharap agar nanti majelis hakim melihat dan mempertimbangkan secara objektif ya perlakuan terdakwa Nikita Mirzani ini dengan melihat substansi materi pokok perkaranya adalah
pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 369 KUH pidana, yang artinya kedua pasal ini adalah menjelaskan tentang sebuah perbuatan melakukan pencemaran, ya, membuka rahasia, ya, yang tujuannya melakukan pengancaman. Dan kemudian setelah terdakwa Nikita Mirzani didakwakan dan kemudian sudah melakukan berproses dalam persidangan ini, perbuatan itu diulangi terus, ya, perbuatan ini diulangi terus sampai dengan keluarga klien kami ini diserang. Miris memang apa yang terjadi. Perseteruan panas yang sejatinya sudah sampai ke muka persidangan, kini justru menghadirkan luka mendalam bagi para pihak yang tidak terlibat secara langsung. Ditambah lagi, sosok yang kini dibuat terluka tidak lain adalah ibunda dari sang pelapor. Dan apa yang dispekulasikan juga tidak main-main. Oleh karena itulah, Julianus Paulus Sembiring kini muncul ke hadapan publik. Pasalnya, ia ingin berbagi cerita tentang seperti apa kedekatan antara Reza dan sang ibunda. Sehingga, tudingan penelantaran dirasa Julianus sangatlah jauh dari kenyataan. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Julianus terkait bantahannya itu? Saya perlu sampaikan, ya, ketika saya di Medan dan kemudian saya berkomunikasi dengan klien kami Dr. Reza Gladys, ya, setiap saya berkomunikasi dengan by handphone dengan klien kami Reza Gladys, ada ibundanya, ya, yang kemudian bergantian berbicara dengan saya. Artinya bahwa ibu dari klien kami ini sangat dekat dengan klien kami sampai dengan sekarang. 2 hari lalu juga kami berkomunikasi, ya, dengan ibu klien kami, dan kemudian ibu klien kami itu menyatakan, Bang Biring, tolong ya diperjuangkan anak saya. Sebegitu dekatnya klien kami dengan ibunya, ya. Bahkan pada saat saya di Jakarta ke rumah klien kami, saya juga berjumpa dengan ibu klien kami dan kami makan bersama. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa klien kami menelantarkan ibunya, hati-hati, ya, hati-hati. Nanti kalau saya ke Jakarta, saya akan berfoto bersama ibu klien kami dan akan saya perlihatkan bagaimana klien kami ini sangat menghormati ibunya sampai dengan sekarang. Kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Kalau soal itu kan saya saya tidak akan mendalami tentang bagaimana latar belakang klien kami. Yang pasti adalah kedudukan hukum saya sekarang adalah sebagai penasehat hukum dari klien kami terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, jadi saya hanya konsentrasi di situ. Tetapi kalau kemudian ada hal-hal lain yang kami anggap dan kami sudah nilai ini merupakan dugaan tindak pidana menyerang martabat klien kami, maka kami akan membuat langkah-langkah hukum. Tetapi soal untuk melakukan pendalaman tentang bagaimana klien kami, itu kan bukan bagian dari tugas kami. Apa yang kini dialami oleh Dr. Reza Gladys memang begitu mengiris hati. Sang ibunda tercinta kini harus terkena imbas karena perseteruan hukumnya dengan Nikita Mirzani. Ya, sungguh segar diingatan bagaimana sosok Reza habis terkena pedasnya luapan amarah warganet yang mendukung Nikita. Terhitung sejak bulan Oktober 2024 silam, tepatnya ketika ia melaporkan Nikita, nama Dr. Reza sudah habis diserang. Tentu, hal ini memberikan luka tersendiri bagi Reza. Lantas, seperti apakah kondisi psikologis Dr. Reza menurut pandangan sang kuasa hukum? Klien kami ini sudah terbiasa, ya, terbiasa diserang sejak Oktober 2024, ya.
Kalau kemudian awalnya klien kami ini terganggu secara mental mulai Oktober sampai Februari akibat serangan-serangan dari terdakwa Nikita Mirzani terhadap dirinya secara pribadi, terhadap keluarganya, dan sampai dengan usahanya, itu awalnya iya, dia terganggu secara mental. Tapi kemudian setelah Februari, serangan-serangan itu datang menyerang karakter martabat klien kami, ya kami dapat sampaikan bahwa klien kami ini sudah biasa, ya, karena dia sudah melihat bahwa ini adalah merupakan karakter terdakwa Nikita Mirzani yang suka menjelek-jelekkan, kemudian suka menggiring-giring opini, sehingga yang bertujuan untuk melemahkan mental klien kami. Tapi karena sudah terlampau sering dilakukan seperti itu, kami dapat sampaikan sampai dengan sekarang klien kami itu baik-baik saja. Selain menanggapi pedasnya serangan terhadap sang klien, Julianus Paulus Sembiring pun menyoroti pula serangan pihak Nikita yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum. Ya, layaknya Dr. Reza, sosok jaksa penuntut umum pada persidangan perdana tanggal 24 Juni 2025 silam juga habis diterpa serangan bertubi-tubi. Semua jejak digitalnya dikuas satu persatu. Lantas, seperti apakah Julianus Paulus Sembiring menyikapi aksi kurang sedap yang dialami oleh jaksa penuntut umum? Jadi kami kan melihat bahwa ini kan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini kan tidak ada berkaitan dengan hal-hal yang masa lalu pihak klien kami, ya. Itu perlu kami pertegas. Juga kami melihat bahwa setelah dimulainya pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum juga kan diserang-serang terus, ya, soal masker lah, soal kemudian persoalan yang di Bekasi dan sebagainya. Nah, sekarang klien kami juga diserang kepada soal keluarganya, khusus ibunya. Ini kan tidak ada kaitan dengan persidangan yang sedang dilalui oleh terdakwa Nikita Mirzani. Ya, jadi sehingga kami melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani itu bisa memberatkan beliau nanti dalam pertimbangan majelis hakim. Tak lupa, dalam konferensi persnya kemarin, Julianus Paulus Sembiring pun memberikan pesan teramat pedas kepada Nikita Mirzani. Menurut Julianus, perilaku ini memang kerap kali ia lihat dari sosok Nikita Mirzani. Entah apa maksud dan tujuan dari itu semua, mungkin hanya sekedar melampiaskan emosi atau justru diduga demi menghambat hukum, belum ada yang mengetahuinya secara pasti. Namun Julianus tetap berpesan agar Nikita Mirzani bisa berhenti melakukan hal serupa. Dan bukan hanya Nikita, Julianus juga berharap agar masyarakat tidak ikut-ikutan dalam aksi tersebut. Inilah yang kami tadi sampaikan sebelumnya, kan satu karakter dari terdakwa ini selalu mencari, ya, kesalahan-kesalahan dari klien kami, keburukan-keburukan klien kami yang sebenarnya kan ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang kami laporkan. Nah, yang kedua, kalaupun kemudian orang mempunyai satu latar belakang atau sejarah pernah dihukum, pernah berproses hukum, masalahnya di mana gitu loh, ya. Jadi saya pikir itu perlu kami tegaskan tidak ada kaitannya, ya, termasuk juga dengan peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir masyarakat nggak perlu mengkait-kaitkan inilah terhadap proses laporan klien kami, ya. Itu hal yang lain gitu loh. Jadi kalau kemudian kita melihat ke belakang,
Ya jadi silakan juga masyarakat melihat latar belakang terdakwa Nikita Mirzani seperti apa gitu. Jadi janganlah, ya jangan suka mencari-cari keburukan. Bahkan saya juga kan diserang-serang juga, ya. Jadi ini kan kebiasaan-kebiasaan yang kami anggap tidak perlu dipelihara. Ya kami berharap kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ya maunya jangan dipelihara lah, kita hilangkan lah, sehingga penegakan hukum itu betul-betul on the track. Ya kami menangkapnya seperti itu, mengalihkan isu, mencoba untuk mempengaruhi proses hukum, kemudian mencoba untuk melemahkan mental klien kami. Saya pikir hanya itu yang tujuan mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.